apa kabar pemirsa? Senang sekali kami kembali mengajak Anda mengunjungi berbagai daerah pemilihan di Indonesia dalam program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Nah, kali ini kita sudah berada di salah satu daerah yang cukup terkenal sebagai kota pelajar, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Suara Dapil juga akan mengulas rangkaian kegiatan dari anggota DPR RI dari Dapil Yogyakarta. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu profil ataupun ulasan Daerah Istimewa Yogyakarta berikut ini. Jogja Istimewa, yaitulah sebutan yang tepat untuk provinsi yang satu ini. Daerah Istimewa Yogyakarta atau akrab disebut Jogja, merupakan daerah istimewa yang setingkat provinsi di Indonesia dan merupakan peleburan negara Kesultanan Yogyakarta dan negara Kadipaten Pakualaman. Selain akrab disebut sebagai kota pelajar karena memiliki banyak perguruan tinggi, provinsi yang satu ini juga tersohor karena kekayaan wisatanya loh. Sejarah dan budayanya yang masih terjaga dengan baik, beragam potensi alam yang memikat, hingga keramah tamahan warganya menjadi sihir yang ampuh untuk menarik wisatawan baik lokal maupun domestik. Tidak hanya sektor pariwisata yang menjadi primadona, sektor pertanian dan jasa juga menjadi komoditi unggulan. Karakteristik wilayah Yogyakarta yang terdiri dari rangkaian pegunungan dan juga lautan membuat daerah yang satu ini sangat potensial untuk dikembangkan sumber daya alamnya. Daerah pemilihan Yogyakarta hanya terdiri dari satu dapil dan terbagi dalam satu kota madya dan 4 kabupaten dengan total jumlah kecamatan sebanyak 78 dan 438 desa atau kelurahan. Kabupaten Gunung Kidul terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 591.600 jiwa yang tersebar di 1.898 tempat pemungutan suara atau TPS. Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan dan 75 desa. Daftar pemilih tetapnya sebanyak 716.246 jiwa yang terbagi di 2.295 TPS. Kabupaten Sleman terdapat 17 kecamatan dan 86 desa dengan jumlah DPT terbanyak yaitu 777.068 jiwa dan terbagi dalam 2.390 TPS. Kabupaten Kulon Progo terdapat 12 kecamatan dan 88 desa. Jumlah DPT-nya tercatat 334.270 jiwa dan TPS yang tersebar sebanyak 987. Yang terakhir adalah Kota Yogyakarta. Terdapat 14 kecamatan dan 45 desa dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 304.437 jiwa yang tersebar di 953 TPS. Jumlah keseluruhan dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 2.723.621 daftar pemilih tetap dengan jumlah TPS yang tersebar sebanyak 8.523. Provinsi ini mendapatkan alokasi kursi di DPR RI sebanyak 8 anggota yang mewakili masyarakat Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2014 hingga 2019. 8 anggota DPR RI ini, 2 anggotanya berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Idham Samawi, Mai Esti Wijayanti. Kemudian dari Partai Golongan Karya, terpilih 1 orang anggota, yaitu Siti Hediati Soeharto. Dari Partai Gerindra, Andika Pandu Puragabaya. Dari Partai Demokrat, Roy Suryo Notodiprojo. Dari Partai Kebangkitan Bangsa, Haji Agus Sulistiono. Dari Partai Amanat Nasional, Haji Ahmad Hanafi Rais. Dan yang terakhir berasal dari Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Haji Sukamta. Nah pemirsa, dari 8 wakil rakyat ini, tim Suara Dapil akan mengupas kegiatan dari salah satu anggota yang berasal dari Partai Golongan Karya, yaitu Ibu Siti Hediati Soeharto atau akrab disapa Ibu Titi Soeharto.
Bagaimana kiprahnya menyerap aspirasi dan membantu masyarakat di dapilnya? Kita akan saksikan liputannya sesaat lagi. Nah pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan profil ataupun ulasan dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah kali ini kita akan mengikuti kegiatan dari salah satu anggota DPR RI, yaitu Ibu Siti Hediati Soeharto atau lebih akrab dipanggil Ibu Titik Soeharto, yang merupakan anggota Komisi 4 dari fraksi Golongan Karya. Apa saja kegiatannya? Mari kita ikuti. Pada hari pertama, tim Suradapil langsung meluncur ke Desa Krambil Sawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. Mayoritas penduduk di Desa Krambil Sawit umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Warga begitu antusias menyambut kedatangan Ibu Titik Soeharto. Mereka bahkan menampilkan berbagai hiburan, mulai dari tarian hingga kesenian musik daerah. Krambil Sawit terpilih menjadi salah satu desa yang dicanangkan menjadi desa mandiri lestari. Dalam acara ini pula, masyarakat memamerkan gerobak rakyat dan berbagai usaha olahan makanan dari potensi tanaman pangan di desa mereka. Sudah lagi di Gunung Kidul, Ya. lagi mengikuti desa mandiri lestari. Desa Kita mencanangkan desa mandiri lestari. Jadi desa yang masih ketinggal di sini. Desa ini ada 1.700 kepala keluarga, 40%-nya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Oh begitu, jadi 1.700 masih 40%-nya hidup garis kemiskinan. Jadi kita masuk ke sini untuk supaya bisa bagaimana memberdayakan masyarakat supaya bisa mandiri, bisa masyarakatnya terangkat dari kemiskinan. Oh berarti kenapa desa ini disebut desa mandiri, karena diberdayakan supaya masyarakat ini bisa mandiri. Nah, jadi nanti kita ada program bedah rumah. Jadi rumah yang tidak layak huni diperbaiki terus biar bisa layak huni. Kemudian PAUD juga PAUD ini untuk anak-anak nih, PAUD anak-anak yang kecil ini dari bantuan dari Yayasan ini saya kenalkan, ini ketua Yayasan Dana Mandiri. Ya. Jadi kita ini PAUD Bu ya. PAUD kita bantu mengenai peralatan-peralatan untuk sekolah belajarnya, kemudian guru-gurunya juga ditatar lebih baik. Setelah meninjau PAUD, posyandu dan juga koperasi, Ibu Titik Soeharto juga mengajak kami ke rumah salah satu warga yang mendapatkan bantuan bedah rumah. Ini kan kontribusinya cukup banyak ya, mulai akan membantu koperasi, kemudian renovasi PAUD, iya, posyandu. Ini kalau sumber dananya dari mana Bu? Sumber dananya ini kegiatan yayasan. Jadi Yayasan Dana Mandiri ini yayasan yang didirikan oleh Pak Harto. Tujuannya adalah untuk pengentasan kemiskinan. Jadi dari dulu tuh masih banyak rakyat kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Yeah. Pak Harto mendirikan yayasan ini untuk memberikan bantuan-bantuan agar masyarakat bisa diberdayakan, memberdayakan dia sendiri supaya dia bisa dapat penghasilan, jadi nggak miskin. Nah ini salah satu programnya. Pendirian Desa Mandiri Lestari. Ya. Ini bukan di sini aja, bukan di Jogja aja. Oh iya Bu. Sudah di tempat lain. Nah ini kan kita sudah meninjau tadi koperasi Bu, kemudian PAUD, posyandu. Ini kita kemana lagi Bu? Kita ke bedah rumah ya, hasil rumah yang direnovasi, yang tadinya tidak layak huni, sekarang direnovasi supaya bisa manusiawi lah, bisa ditinggali oleh manusia dengan layak. Mas Mbak di sini ya? Oh ini ada bantuan. Ini sekalian warungnya ya Bu. Bedah rumahnya yang tadinya lantainya lantai tanah, dindingnya gedek, nah dibikin tembok, lantainya juga diplester. Ya. Mbak, di Sugang. Ini jenengan yang
dapat ini ya. Oh, ini. Tadinya kayak gini. Oh, iya Bu. Oh, iya. Ya kan lantainya kayak gini. Iya. Terus jadi ya kayak gini. Sekarang kayak gini udah ada warungnya lagi ya Bu. Lagi. Iya, bisa juga. Alhamdulillah. Kak Winanto, ini gimana Pak? Apa yang mau diungkapkan Pak dengan bantuan yang sudah diberikan ini Pak? Terima kasih Yayasan. Manfaatnya Pak, manfaat yang sudah dirasakan? Ya udah meningkatkan mungkin ekonomi saya udah mendingan gitu udah nggak kayak dulu lagi. Kini Bapak Winanto tak perlu risau. Rumahnya tak lagi berlantai tanah dan lebih layak huni untuk bernaung keluarga. Ya, saya sangat berterima kasih, saya bisa sekarang udah bisa, kehidupan saya bisa tenang gitu, tidur juga bisa pulas gitu Pak. Saya juga berterima kasih adanya bedah rumah ini. Dengan usaha ini nantinya saya bisa membantu perekonomian keluarga saya. Iya, Ibu Titi kesehatan, mudah-mudahan lancar semua apa yang mau diinginkan Ibu. Terus kami sangat berterima kasih, kami sangat mendukung Ibu Titi. Saya tadi pesan kepada Ibu Titi Soeharto untuk mengawal terus tentang koperasi dan mandiri di desa. Serangkaian program pencanangan Desa Mandiri Lestari mulai dari pembinaan UMKM, bantuan untuk PAUD, posyandu, koperasi hingga bedah rumah yang telah diberikan oleh Ibu Titi Soeharto merupakan bentuk kerjasamanya bersama Yayasan Damandiri yang didirikan oleh mantan Presiden Soeharto. Yayasan ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, menjadi wadah bagi masyarakat untuk bergotong royong dan bermitra usaha, guna mewujudkan kesejahteraan dan taraf hidup mandiri untuk masyarakat yang kurang mampu. Bu, setelah ini saya mau diajak kemana lagi nih Bu? Ya, besok itu saya masih banyak kegiatan, diantaranya panen di Sleman, kemudian meninjau Balai Besar Veteriner di Kulon Progo. Ya, di Kulon Progo. Kita meninjau Pelabuhan Tanjung Adikerto yang di Kulon Progo, yang mangkrak. Jadi sudah dibangun, direncanakan dan sudah dibangun dari tahun 2004 sampai sekarang udah bangunannya sudah selesai tapi karena katanya masih ada breakwaternya yang kurang panjang, jadi pelabuhan ini belum bisa berfungsi. Jadi saya mau meninjau situ supaya nanti bisa kita laporkan kepada di Jakarta. Mudah-mudahan bisa operasi lagi. Iya, amin. Ya. Wow, menarik sekali ya Bu. Besok masih boleh ya Bu ikut bergabung? Silahkan dengan senang hati kalau bisa ikut. Terima kasih Bu. Nah pemirsa, masih banyak kegiatan yang akan tim Suara Dapil lakukan bersama Ibu Titi Soeharto. Terus saksikan Suara Dapil. Ya, mari Bu. Ya. Nah, perjalanan tim Suara Dapil mengikuti kegiatan Ibu Titi Soeharto dilanjutkan di hari kedua nih pemirsa. Pada hari ini, Ibu Titi Soeharto akan menghadiri undangan panen raya di Desa Sendang Arum, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Sebelum panen, diadakan pula upacara wiwitan. Upacara wiwitan sendiri dilakukan untuk mengawali panen raya padi sebagai ungkapan syukur atas panen raya yang berlimpah dan rezeki untuk yang akan datang. Upacara ini ditandai dengan berdoa, lalu dilanjutkan memotong sebagian padi sebagai tanda bahwa padi sudah siap dipanen. Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Baik Ibu, saya ikuti lagi kegiatannya hari ini Ibu. Ya, alhamdulillah. Ibu, tadi kan saya melihat Ibu panen padi ya Bu sebetulnya. Panen padi. Nah ini kegiatan seperti ini emang sering dilakukan ketika terjun ke dapil Bu? Sering, ini kebetulan hari ini panen di Kecamatan Minggir di Kabupaten Sleman ya. Emang setiap kali reses atau saya selalu ke dapil untuk ikut
masyarakat untuk panen. Berarti berinteraksi langsung dengan masyarakat ya, Iya, Bu. Bu, harus. Nah ini kalau misalkan lagi kegiatan seperti ini ke Dapil kan pasti ketemu dengan banyak masyarakat, pasti Ya. tentunya menyerap aspirasi dong, Bu. Nah, memang itu salah satu tugas dari anggota dewan kan untuk menyerap aspirasi. Jadi setiap hampir 2 bulan, setiap bulan mungkin ya kalau bisa saya ke Dapil untuk ketemu masyarakat. Berarti bisa melihat secara langsung ya, Bu. Secara Masalah langsung, apa, ada iya. apa yang memang harus diperbaiki. Iya, banyak sekali yang harus diperbaiki. Nah, Bu, ini kan ngomongin tentang menyerap aspirasi. Ini kan banyak petani, Bu, di sini. Boleh, Bu, saya nanya-nanya tentang petani? Silakan. Apa sih yang ada di masalah yang memang perlu diperbaiki? Monggo jenengan mriki, Pak. Nih. Dengan Bapak siapa, Pak? Sarmin. Pak Sarmin, ini kan mumpung ada Ibu dari Komisi 4 nih, Pak. Ya, Kebetulan ya. membidangi tentang pertanian. Ya. Bisa bertemu langsung dengan Bu Titi. Nah, ini ada aspirasi yang ingin disampaikan, Pak? Masalah pemanenan itu masih manual, Bu. Apabila berkenan kami kelompok tani untuk mengajukan yaitu komben, yaitu untuk alat Combine panen. harvester Ya, untuk ya. panen ya. Ya. Masalah kartu tani, Bu. Oh, kartu tani. Kartu tani. Nggih. Kartu tani itu diterbitkan dengan adanya RDKK yang diajukan. Padahal kartu tani itu yang mendapatkan adalah penggarap. Sedangkan ada petani pemilik yang menggarapkan pada anggota, pada petani bagi hasil itu tidak mendapatkan kartu tani. Combine harvester ya yang Ya, diperlukan ya. Mestinya kan itu hamparan harus luas lahannya tuh nggak ya yang kecil-kecil. Kalau luas lahan jenengan ini kelompok taninya udah luas nih. Berapa per hamparan? Nah, itu satu kelompok tani itu ada 22 hektar. 22 Kemudian hektar. ditambah Tapi kan dengan itu kan Ya, blok-blok ya, ya. gitu. Mestinya hamparan luas gitu. Kalau bisa itu komben yang kecil, Bu. Oh, yang kecil. kecil. Oh. Untuk menunjang swasembada pangan sudah bekerja sama dengan Komisi 4, kita sudah menyetujui untuk bantuan Alsintan tuh banyak sekali. Iya, iya. Jadi insya Allah karena kelompok tani panjenengan ini sregep dan hasilnya bagus, insya Allah nanti akan saya perjuangkan untuk kelompok jenengan dapat ya. Terima kasih, Untuk Bu. itu. Kemudian untuk kartu tani saya catat, nanti akan saya sampaikan ke Kementerian Pertanian karena setiap bulan, setiap saat kita ada rapat kerja dengan kementerian. Nanti keluhan jenengan ini akan kami sampaikan. Mudah-mudahan panennya seterusnya bisa bagus. Ini irigasi sudah bagus ya di sini ya. Ya, sudah. Ya. Pemirsa, tadi kita sudah menyerap aspirasi di Desa Sendang Arum, Kecamatan Minggir ya, Bu. Masih banyak kegiatan lain yang akan kita lakukan bersama Ibu Titik Soeharto. Jadi terus ikuti kegiatan kami di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Perempuan lulusan Universitas Indonesia ini menampung segala aspirasi petani dan berjanji akan menyampaikan semua keluhan ke pemerintah agar bisa segera ditindaklanjuti. Pada kunjungannya kali ini, Ibu Titik Soeharto juga memberikan bantuan aspirasi berupa alat pertanian perontok padi dan juga cindera mata buku. Ibu Titik Soeharto kembali mengajak tim Suara Dapil untuk meninjau Balai Besar Veteriner yang berada di Wates, Kulon Progo. Ketika sampai di sana, rombongan kami pun disambut langsung oleh Bapak Bagus Purmajaya selaku Kepala Balai. Balai Besar Veteriner merupakan laboratorium pengujian yang merupakan unit pelaksana teknis dan Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian. Balai ini bertanggung jawab melaksanakan pengamatan penyakit hewan untuk wilayah Jawa dan juga Madura. Jadi Jawa Timur, Jawa Tengah, iya, jadi cukup semua besar. pusat di sini, Pak. Ya, Untuk penelitian seputar penyakit hewan dan sebagainya. ya. Tadi yang dilihat sudah apa aja, Bu?
apa tadi laboratorium parasitologi. Jadi melihat parasit apa yang ada menjangkiti si hewan-hewan ternak itu. Terus ada apa tadi? Patologi. Jadi untuk forensik, kalau kita tuh bedah mayat kali ya, itu ya. Forensik. Gitu. Jadi biar tahu ini matinya karena apa sih ya Pak, bener nggak? Oh, saya jadi kayak dokter hewan. Kendala-kendalanya apa mungkin nih Pak? Kalau kami sih, kalau kendala ini anggaran sepertinya ya alhamdulillah dari pemerintah pusat ya, dari Direktur Jenderal Pertanian. Balai Besar Veteriner memperkerjakan dokter hewan sebanyak 33 orang. Bahkan balai ini juga berkonsentrasi untuk gelaran Asian Games 2018 khusus cabang olahraga pacuan kuda dengan meneliti dan memeriksa kesehatan kuda yang ikut berpartisipasi dari berbagai negara. Pemirsa, kita telah selesai meninjau Balai Besar Veteriner di Wates, Yogyakarta. Masih ada kegiatan lagi bersama Ibu Titi Soeharto. Terus saksikan program Suara Dapil. Nah, pemirsa Suara Dapil, sebelum mengunjungi Pelabuhan Adikarto, Ibu Titi Soeharto juga menyempatkan diri untuk meresmikan salah satu rumah aspirasinya di Kecamatan Panjatan, Kulon Progo. Didirikannya rumah aspirasi ini memudahkannya ketika hendak berinteraksi dan membantu konstituennya. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat gembira dengan didirikannya rumah aspirasi Titi Soeharto dan Suparman bersama rakyat. Rumah aspirasi ini sangat penting karena kami sebagai anggota DPR RI tidak sering ada di tempat, ada di Jogja. Oleh karena itu rumah aspirasi ini penting agar bisa masyarakat yang ingin menyampaikan usulan, saran maupun keinginannya bisa disampaikan di rumah aspirasi. Setelah selesai meresmikan rumah aspirasinya, barulah Ibu Titi kembali mengajak tim Suara Dapil untuk menuju Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto. Pelabuhan yang dibangun sejak 2004 silam ini hingga sekarang belum bisa beroperasi. Padahal, pelabuhan ini rencananya akan menjadi pelabuhan terbesar bukan hanya di Yogyakarta, namun juga di selatan Jawa. Bu, ini sekarang kita sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Adikarta ya Bu. Bu, ini saya dengar-dengar pelabuhan ini nggak berfungsi Bu, itu kenapa Bu? Iya, ini sudah kelamaan mangkrak ini pelabuhan ini, sayang sekali. Padahal fasilitasnya kelihatannya semuanya tuh udah jadi ya, udah jadi. Tinggal kelihatannya satu bagian ini breakwater ini katanya kurang panjang. Ombak ya Bu? Iya Pak. Ya Pak. Pak Darno. Masih. Pak, saya kesini 2 tahun yang lalu seperti ini, sampai sekarang masih kayak gini, belum dioperasikan juga nih, kenapa nih? Iya, makanya ini Bu, kita sangat berharap betul kehadiran Bu Titi ini di sini untuk bisa secara kelembagaan dalam melalui MPR atau DPR yang Ibu ya, pas ya Pak Komisi 4 untuk bisa diperjuangkan. Karena ini sebenarnya dari bangunan fisik darat itu udah semua kan nanti malah yang keburu jadi masalah ini breakwater ini dia ini apa namanya nih, pemecah ombak katanya. Jadi masih kurang maju kalau dari review DED terakhir. Ini kita cara ideal itu masih butuh harus dimajukan 170 meter lagi ke depan. Ini dipanjangin, ini kayak ini dipanjangin gitu. Sisi timur, kemudian si barat itu butuh dimajukan lagi 120 meter. Ini sudah ada koordinasi dengan PU atau apa gitu? Ya, sudah. PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Bahkan sudah dikoordinasikan di tingkat Kemenko Kemaritiman. Namun ya masih banyak prioritas barangkali sehingga ini belum
Ya kalau terus rencananya apa? Katanya baru mau difungsikan 2020, baru mau diselesaikan nyicil-nyicil. Nanti kan keburu mangkrak, itu rusak itu ya yang udah jadi bangunan-bangunan itu. Nanti saya akan sampaikan lagi. Tapi katanya waktu itu Pak sudah disampaikan juga kepada Presiden. Melalui gubernur sudah. Nah, udah Presiden sudah perintahkan. Macet juga. Ya, Belum gimana? juga Pak ditindaklanjuti. Gitu. Jadi siapa sebetulnya di negara ini yang didengarkan? DPR nggak didengerin, Presiden nggak didengerin, terus gimana ya? Gimana ya Mbak? Gimana ini Bu sebagai anggota Komisi 4 Bu? Lihat Ya. permasalahan ini Bu. Ya ini mesti segera kita koordinasikan lagi. Ini kan di bawah ke Pak Luhut Panjaitan ya? Pak ya udah pernah kesini beliau? Kalau beliaunya belum. Asisten sudah kesini. Jadi dengan si breakwater nggak ada, ini setiap kali pasir masuk lagi. Sedimen ya, Dan setiap kali saya pernah tuh waktu itu 2015 ke sini untuk mengeruk pasir yang di sini aja, pendangkalan ini 10 miliar. Nah, kalau setiap tahun 10 miliar kan ya. Ya. Jadi ini direncanakan akan berfungsi dengan bandara Bu yang baru. Ya kalau bisa ya ini kan mestinya udah selesai ya, harus segera dioperasikan. Insya Allah mudah-mudahan secepatnya Pak Menko Maritim bisa meninjau ke sini dan bisa diselesaikan inilah. Ini pentingnya untuk ke Jogja, pelabuhan yang besar ini kan, besar dan modern nantinya. Jogja ya hanya di sini untuk pelabuhan ya. Semoga kunjungan Ibu yang kedua ini bisa membawa Pak Menteri ke sini, Bu. Insya Allah. Nah, Ibu, setelah 2 hari saya menemani Ibu kunjungan ke Dapil, ternyata banyak sekali aspirasi dan juga masukan yang telah diberikan oleh konstituen. Semoga ini aspirasi dan juga masukan bisa segera ditindaklanjuti nih Bu, sebagai anggota Komisi 4 yang duduk di DPR RI. Ya, insya Allah apa yang dikeluhkan oleh masyarakat bisa saya sampaikan nanti di rapat dengan kementerian, mudah-mudahan bisa dibantu dan masalah di sini bisa terselesaikan. Terutama di pelabuhan ini yang sudah mangkrak begitu lama, mudah-mudahan bisa segera difungsikan, tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat di Kulon Progo khususnya dan juga di Yogyakarta pada umumnya. Amin. Nah pemirsa, cukup sekian episode Suara Dapil kali ini. Terus saksikan episode Suara Dapil bersama para wakil rakyat lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.